Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hayina Rahayu, dosen tetap Program Studi Sarjana Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Aisyah Bandung. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pengantar mata kuliah yang saya ampu, yaitu komunikasi dan konseling dalam kebidanan. Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah penting bagi mahasiswa tingkat 2 program studi sarjana kebidanan. Beban mata kuliah ini adalah 2 SKS yang terdiri atas 1 SKS untuk teori dan 1 SKS praktikum. Perkuliahan dilaksanakan dalam 16 kali pertemuan, meliputi 14 kali kegiatan pembelajaran, teori atau praktikum, 1 kali ujian tengah semester, dan 1 kali ujian akhir semester. Secara substantif, mata kuliah komunikasi dan konseling dalam kebidanan dirancang untuk memberikan pengetahuan sekaligus pengalaman belajar kepada mahasiswa mengenai teknik-teknik komunikasi dan konseling dalam kebidanan. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu melakukan komunikasi interpersonal dan komunikasi kepada individu, keluarga, serta masyarakat dalam konteks asuhan kebidanan yang profesionalisme, empatik, beretika, dan berlandaskan nilai Islami. Dalam praktek kebidanan, komunikasi bukan sekedar menyampaikan informasi. Komunikasi adalah pintu masuk untuk memahami kebutuhan klien, membangun kepercayaan, menggali keluhan, menenangkan kecemasan, memberikan edukasi, serta membantu perempuan dan keluarga mengambil keputusan kesehatan secara aman dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, keterampilan komunikasi dan konseling menjadi kompetensi yang sangat penting bagi calon bidan. Penguatan mata kuliah ini juga saya kembangkan melalui karya buku ajar berjudul Komunikasi dan Konseling Kebidanan berbasis praktik, etika, dan penilaian Islam. Buku ini disusun sebagai ikhtiar akademik saya untuk menyediakan sumber pembelajaran yang kontekstualisme bagi mahasiswa kebidanan dengan memadukan konsep komunikasi konseling, studi kasus, latihan reflektif, praktik, role play, rubrik penilaian, serta nilai-nilai Islami dalam asuhan kebidanan. Kehadiran buku ini diharapkan menjembatani teori dan praktek, sehingga mahasiswa tidak hanya memahami konsep, tetapi juga mampu menerapkannya. Ketika berkomunikasi dengan remaja, calon ibu hamil, ibu bersalin, ibu nipas, akseptor keluarga berencana, wanita menopaus, serta perempuan dengan gangguan kesehatan reproduksi. Selain buku tersebut, pengembangan keilmuan saya juga diperkuat melalui karya dan kolaborasi akademik yang beririsan dengan psikologi kebidanan serta teori dan teknik konseling. Karya-karya ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan untuk memperkuat pembelajaran yang berbasis keilmuan, praktik, etika, dan nilai-nilai kemanusiaan, agar calon bidan memiliki kepekaan psikologis, keterampilan komunikasi, dan tanggung jawab profesional dalam memberikan asuhan. Bahan kajian dalam mata kuliah ini mencakup konsep dasar komunikasi dan konseling dalam kebidanan, teknik dasar konseling kebidanan, praktikum teknik konseling, konsep hubungan antar manusia, komunikasi terapeutik, keterampilan komunikasi konseling interpersonal,
keterampilan observasi dan kasus-kasus kebidanan, serta komunikasi pada berbagai kelompok klien, mulai dari remaja, calon ibu, ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, ibu menyusui, akseptor keluarga berencana, wanita menopause, hingga wanita dengan gangguan kesehatan reproduksi. Selain penguasaan konsep, mahasiswa juga diarahkan untuk mengembangkan keterampilan. Keterampilan tersebut melalui komunikasi pada remaja, komunikasi pada calon ibu, komunikasi pada ibu hamil, komunikasi pada ibu bersalin, komunikasi dan edukasi atau KIE pada akseptor keluarga berencana, komunikasi pada wanita menopause, serta komunikasi pada wanita dengan gangguan kesehatan reproduksi. Capaian pembelajaran mata kuliah ini selaras dengan capaian pembelajaran lulusan. Lulusan diharapkan mampu mengelola asuhan kebidanan yang secara komprehensif, profesional, berakhlak islami, dan berkemajuan. Selain itu, lulusan juga diharapkan mampu menampilkan peran sebagai komunikator yang berakhlak islami, mampu menyampaikan argumen, pikiran, atau karya inovasi yang bermanfaat bagi keluarga, masyarakat, dan pengembangan profesi. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini meliputi kemampuan mahasiswa dalam menjelaskan konsep dasar komunikasi dan konseling dalam kebidanan, memahami komunikasi konseling interpersonal, serta melakukan edukasi kesehatan kepada berbagai klien dengan tepat. Pendekatan pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini menekankan partisipasi aktif mahasiswa. Pembelajaran dilaksanakan melalui diskusi interaktif, studi kasus, presentasi, role play, serta project based learning. Melalui pendekatan ini, mahasiswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga melatih menganalisa kasus, memecahkan masalah, menyampaikan edukasi kesehatan, dan mengambil keputusan profesional dalam situasi kesehatan kebidanan yang nyata. Dalam proses pembelajaran, saya menggunakan 3 pendekatan utama, yakni delivery, introduction, dan assessment, atau bisa juga disingkat dengan DEI kompeten. Delivery berarti penyampaian materi dilakukan secara terstruktur berdasarkan rencana pembelajaran semester yang didukung melalui e-learning Universitas Aisyah Bandung. Introduction berarti proses pembelajaran berlangsung 2 arah melalui tanya jawab, diskusi, studi kasus, presentasi, serta referensi mahasiswa. Assessment berarti penilaian dilakukan secara formatif dan sumatif melalui tugas mandiri, kuis, pre-post, penilaian sikap, penilaian keterampilan, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Dalam video pembelajaran ini, fokus materi yang akan ditampilkan adalah pertemuan 14, yaitu teknik komunikasi konseling dalam asuhan kebidanan berbasis empati, etika, dan nilai Islam. Materi ini berkaitan dengan kemampuan mahasiswa dalam memahami konsep dasar konseling, membedakan konseling dengan pemberian nasihat, memahami proses konseling, serta mempraktekkan teknik konseling dalam asuhan kebidanan. Melalui pembelajaran ini, mahasiswa diharapkan tidak hanya menguasai konsep, tetapi juga mampu menunjukkan sikap profesional, empati,
amanah, bertanggung jawab dalam memberikan konseling kebidanan. Nilai-nilai Islami seperti qaulan syadidan, berkata benar dan bertanggung jawab, serta qaulan layyinan, berkata lembut dan menenangkan, menjadi penguat etika dalam proses komunikasi dan konseling. Baik, berikut adalah video proses pembelajaran mata kuliah komunikasi dan konseling dalam kebidanan dengan materi teknik komunikasi dalam asuhan kebidanan berbasis empati, etika, dan nilai Islami. Mari kita simak bersama. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyaw wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Siap perkuliahan pada siang hari ini? Siap. Oke, ketemu lagi dengan mata kuliah komunikasi konseling dalam kebidanan. Satu keniscayaan, komunikasi konseling dalam kebidanan ini adalah kunci nanti teman-teman akan berhadapan dengan pasien, dengan keluarga pasien, begitu kan ya? Oke, sebelum perkuliahan, handphonenya boleh dimanfaatkan dan scan untuk kehadiran pada siang hari ini. Oke. Baik. Sudah semuanya? Sudah. Oke. Sudah makan? Sudah. Sudah tapi senyum ya? Oke. Tadi pagi, mudah-mudahan nanti sebelum kita role play, sebelum kita mengambil video untuk di laboratorium, nanti teman-teman bisa makan terlebih dahulu. Baik, pada kesempatan siang hari ini kita akan belajar tentang bagaimana teknik konseling dalam asuhan kebidanan. Selama 1 semester ini, membersamai rekan-rekan dan membersamai kakak tingkat sebelumnya, alhamdulillah Ibu sudah mulai menghasilkan buku sehingga ada ciri khas dari PTMA, ciri khas dari Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyah, yakni komunikasi dan konseling dalam kebidanan berbasis praktek, etika, dan nilai Islami. Mudah-mudahan ini sedang di layout oleh penerbit sehingga nanti rekan-rekan bisa mendapatkan manfaat dari buku yang insya Allah Ibu menulisnya secara tunggal dan sedang dalam proses editing. Baik, tentu dalam pertemuan pada siang hari ini, yakni masuk kepada CPMK 5 dan 6, yakni bagaimana nanti teman-teman bisa mempraktekkan, bisa mengaplikasikan, sehingga bisa memahami. Sebelum kepada inti perkuliahan, Ibu akan memberikan pertanyaan reflektif kepada teman-teman. Ibu mencoba menuliskannya ada 3 pertanyaan, mulai dari apakah bidan ini hanya cukup memberikan nasihat kepada pasien, gitu kan ya? Nah, kemudian yang kedua, informasi apa saja yang perlu digali terlebih dahulu dari ibu pasien itu. Kemudian pertanyaan reflektif yang ketiga, bagaimana membantu ibu mengambil keputusan aman. Keputusan aman di sini berarti aman untuk ibu dan aman untuk bayi. Oke, acungkan tangan. Siapa yang bersedia untuk menjawab pertanyaan pertama?
Oke, Jasmine, mangga silakan. Kalau misalkan bidan itu nggak cukup hanya dalam memberikan nasihat, Heeh. tapi juga membantu ibu dalam melakukan pemecahan masalah, Oke. masalahnya, Oke. memberikan informasi secara objektif untuk pemecahan masalah. Oke, good. Terima kasih Jasmine. Berarti bidan itu tidak hanya cukup memberikan nasihat, sehingga nanti ada perbedaan. Apa sih bedanya nasihat? Apa bedanya penyuluh? Apa bedanya konseling? Setelah Jasmine, ada lagi yang mau memberikan saran informasinya? Raisa, Oke, silakan Raisa. kalau menurut Raisa, benar ya kata Teh Jasmine tadi, Mm-mm. bahwa bidan itu tidak cukup untuk memberikan nasihat doang, tapi Oke. harus mencarikan solusi, Mm-mm. memecahkan masalah yang dari pasien, dan juga ketika kita memberikan nasihat kepada pasien berupa Mm-mm. pemecahan masalah, Mm-mm. kita juga harus bisa mengedukasi dan mengkonseling dia sehingga pasien itu terbantu untuk Oke. memecahkan Fungsi teman-teman sebagai bidan itu berarti ada edukator, fasilitator, lalu konselor dan fasilitator ya. Apa tadi udah sudah fasilitator? Oke, thank you. Nah, ini berarti pertanyaan reflektif yang pertama kita sepakat bahwa tidak cukup Bu, tidak cukup Pak bahwa hanya memberikan nasihat. Karena ada perbedaan antara konseling, nasihat dan penyuluh begitu. Oke, baik. Yang kedua, pertanyaan reflektif yang kedua. Mudah-mudahan nanti ini semakin panas nih teman-teman untuk ininya berpikirnya ya. Informasi apa yang perlu digali terlebih dahulu dari pasien tersebut oleh kita sebagai bidan? Oke, mangga silakan. Ada yang mau? Oke, Amel. Informasi yang pertama kita dilihat dari secara fisik, namun bidan juga berkewenangan Mm-mm. untuk pemeriksaan secara holistik Ibu. Apa tuh holistik? Yang mana bukan hanya dilihat dari fisik saja, Mm-mm. melainkan dari tujuan atau keinginan ibu datang ke pelayanan kesehatan tuh mau ngapain, terus Mm-mm. riwayat kesehatan yang juga harus digali, Oke. riwayat kondisi psikososial, sosial budaya yang kayak gitu juga Oke. harus digali seperti itu. Oke, jadi intinya kita harus holistik dari mulai sosial, psikologisnya, spiritualnya, dan bagaimana budaya. Ada yang mau menambahkan dari Amel? Laila, mangga silahkan Laila. Mungkin tambahan tadi ya setuju Mm-mm. sama Amel, tambahannya Mm-mm. mungkin kita harus menggali dari status keluarganya. Mm-mm. Keluarga itu Riwayat sosial berarti ya? Oke. selain itu juga dari riwayat kehamilan sebelumnya. Oke. Apakah dia punya trauma kah atau gimana Mm-mm. sehingga dia menyebabkan kecemasan. Oke, berarti datang ke kitanya itu mempunyai riwayat cemas. Apakah kehamilannya yang keberapa, begitu yang pertama atau yang berikutnya. Oke, terima kasih Laila, terima kasih Amel. Pertanyaan reflektif yang ketiga nih, yang terakhir sebelum kepada teorinya. Bagaimana membantu ibu untuk mengambil keputusan aman? Ada yang oke? Rindu, mangga. Dengan memberikan informasi yang jelas kepada ibunya. Oke, Terus informasi. ibu sebagai bidan, Heeh. ibu agar Mm-mm. untuk memilih keputusannya Mm-mm. secara sadar tanpa paksaan dari orang lain. Oke, betul. Serta nanti ibu itu harus berdiskusi bersama suami. Terus, jadi posisi kita sebagai bidan itu sebagai fasilitator, mengarahkan. Oke, ini tadi jawaban dari Rindu, maka fungsi kita sebagai fasilitator ini sangat dibutuhkan di sini. Selain Rindu, mangga silahkan. Kalau menurut saya, Siapa dulu namanya? ibu kalau Iya, Nurmala, mangga silahkan. selain jadi fasilitator, kita juga harus menjadi tempat yang membuat ibu itu nyaman gitu ibu dalam Oke, contohnya kayak kita tuh harus menjelaskan dulu apa sih resiko yang bakal ibu dapat dari pengambilan keputusan itu, terus kayak manfaatnya. Oke. Sama kita juga harus membantu ibu memilih metode yang lain gitu yang bisa diambil keputusan lain. Oke, berarti menurut Nurmala
harus bersedia ke paskes yang lain apabila terjadi sesuatu. Demikian. Oke, good. Konseling ini adalah membantu pasien atau membantu klien memahami kondisi. Nah, kondisi di sini itu baik kondisi psikologisnya, kondisi fisiknya, kondisi sosial budayanya, kita harus paham. Seperti itu. Kemudian dukungan sangat penting. Dukungan keluarga, dukungan lingkungan gitu ya. Kemudian bagaimana dukungan spiritualnya. Lalu keputusan yang paling aman dibuatnya nanti komunikasi, diskusi. Oke? Bisa dipahami dari kasus tematik ini? Bisa. Oke. Lanjut ya. Nah, maka tadi teman-teman mengatakan tidak cukup gitu ya. Beda antara nasihat dengan konseling. Nah, kalau nasihat ini satu arah kan? Satu arah kalau nasihat itu. Kemudian rekan-rekan sebagai bidan lebih dominan. Lalu mau tidak mau klien itu harus menerima arahan dari kita sebagai bidan. Kemudian kebutuhan dan emosi klien kurang tergali. Ini apa gitu kan? Aku datang ke sini itu cemas, malah diberikan nasihat, gitu kan kata pasien itu. Nah, ini sehingga good tadi mengatakan konseling dengan nasihat itu beda, tidak sama. Lalu konseling kebidanan. Nah, apa ini konseling kebidanan? Bisa dibaca rekan-rekan? Bisa terlihat? Apa coba? Kalau konseling kebidanan yang pertama apa? Dialogis dan partisipatif. Yang kedua, menggali perasaan dan proses klien. Kemudian? Informasi seimbang, membantu klien mengambil keputusan sadar. Nah, ini yang digunakan oleh teman-teman konseling kebidanan ini, bahwa tadi dialogis, partisipatif, edukatif, terapeutik, dan memberdayakan perempuan. Ibu mengambil, dan ada sekali lagi dalam buku ibu yang sedang sekarang mudah-mudahan selesai, dimasukkan bagaimana prinsip konseling asuhan kebidanan ini mengambil ada kaulan layinan, kaulan syadidan. Ini adalah kekhasan dari perguruan kita, terutama dari prodi sarjana kebidanan, bahwa holistik. Begitu, memberikan itu harus sempurna, harus keseluruhan, didekati secara spiritualnya. Nah, maka yang pertama kita empati. Empati itu apa? Mengenali perasaan klien tanpa menghakimi, mengenali perasaan pasien, gitu ya, empati, gitu kan. Nah, ini yang kedua, amanah, terutama ini privacy, harus rahasia, menjaga kepercayaan. Kemudian otonomi. Lalu yang keempat apa rekan-rekan? Benefisien. Lalu ada kaulan, kemudian Kaulan syadidan. apa yang dikatakan dengan kaulan syadidan? Bertanggung jawab. Terus apa lagi? Memberikan informasi yang benar. Kaulan layinan apa? Ibu memberikan contoh, apa contohnya di sini? Kaulan layinan ini. Ibu nyerinya memang kuat, tapi kita napasnya ya.
Bagaimana caranya teman-teman memberikan intonasi kaulan layinan ini? Ibu kan pernah tuh memberikan ke teman-teman, elus punggungnya kan gitu ya. Tatap matanya, tetapi jangan terlalu jauh menatapnya, ya. Berikan kasih sayang, berikan empati, berikan kaulan layinan. Mari Ibu, mari tarik nafasnya, sama-sama kita ikhtiar, begitu, ya. Nyaman itu pasien dan teman-teman itu luar biasa, pengorbanan teman-teman itu sangat dihargai. Nah ini ya, sehingga rekan-rekan informed consent tetap harus, karena itu bukti ilmiah. Maka memperkuat adab, memperkuat etika dan tanggung jawab adalah satu keniscayaan teman-teman sebagai profesi bidan. Oke. Nah ini rekan-rekan, alur proses konseling kebidanan ini mulai dari pembukaan sampai dengan penutup, tentu ini fleksibel. Tidak serta-merta gitu. Dikondisikan lihat pasiennya. Tetapi kalau nanti membuat role play itu harus dari 1 sampai 6 ini. Begitu ya. Nah, sehingga rekan-rekan bagaimana teknik dasar konselingnya, mulai dari attending, listening gitu kan, kemudian bertanya, lalu paraphrasing, refleksi dan summary ini harus digunakan. Sehingga attending pas datang itu gitu kan disambut, kemudian didengarkan, disimpulkan gitu kan, supaya tidak miskomunikasi dan mispersepsi. Nah ini teknik dasar konseling. Nah sehingga rekan-rekan, nah ini merupakan desain role play-nya ya, sehingga nanti siang setelah istirahat rekan-rekan membuat video bagaimana cara memberikan edukasi, cara memberikan konseling kepada pasien ya. Nah ini rekan-rekan kan suka bertanya tuh, Ibu mana sih rubrik penilaiannya? Ini rubrik penilaiannya. Karena kita sebagai akademisi tentu bertanya mana referensi rujukannya, rujukan buku rujukannya gitu ya. Kemudian ini ada artikel dan karya saya, ada komunikasi konseling dalam kebidanan, kemudian ada psikologi kebidanan. Dalam psikologi kebidanan ini saya menulis bagaimana menghadapi ibu yang akan bersalin. Ini bisa dijadikan nanti tema-tema oleh teman-teman, tetapi tolong dibaca secara komprehensif. Oke, baik rekan-rekan ya. Ada 3 hal yang harus diingat dalam perkuliahan ini sebelum besok kita akan mengadakan role play. Maka konseling adalah proses membantu, bukan memaksa. Karena tadi ada dialogis, ada edukasi, ada fasilitator. Yang kedua, harus kita empati. Dan etika membuat informasi kesehatan ini lebih diterima. Sesuaikan dengan kondisi budayanya pasien tersebut. Yang ketiga, akan memperkuat amanah nilai yang islami ini, akan percaya pasien kepada kita. Kemudian berikan kelembutan, kaulan layinan, kaulan syadidan, begitu kan ya, dan adanya tanggung jawab. Oke rekan-rekan, terima kasih. Nasrum minallah wa fatun qarib. Sebelum diakhiri, apakah ada yang bertanya? Cukup? Bisa dipahami? Bisa. Oleh-oleh dari ibunya akan dikerjakan? Sehat selalu, terima kasih. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Oke, sami-sami.